Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang landasan hukum praktek kebidanan, di mana pada sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang aspek hukum praktek kebidanan, apa itu hukum, kemudian ketentuan-ketentuan atau keterkaitan hukum dengan etika dan moral. Saat ini kita belajar tentang peraturan perundang-undangan yang melandasi praktek kebidanan. Sedikit mereview bahwa hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang hukum kebidanan, artinya harus ditaati oleh bidan. Dilihat dari isinya, hukum ini terdiri dari norma dan kaidah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperbolehkan. Bidan sebagai suatu tenaga profesional diatur oleh kebijakan dalam suatu negara. Di Indonesia ada beberapa kebijakan, baik itu berupa undang-undang hingga surat keputusan pemerintah setempat yang mengatur praktek kebidanan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang melandasi praktek kebidanan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang ketiga, Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Yang keempat, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Yang kelima, Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang tentang aborsi, bayi tabung, dan adopsi. Ini tidak berada dalam satu undang-undang, tetapi ada di beberapa undang-undang. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, ini Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Untuk masing-masing perundang-undangan, silakan Anda download di link yang sudah saya sediakan. Semua mahasiswa wajib mendownload dan mempelajari semua perundang-undangan tersebut. Setelah Anda download, Anda pelajari, dilanjutkan dengan pengerjaan tugas. Untuk ketentuan dari tugasnya sebagai berikut. Yang pertama adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok, di mana ini sudah saya bagi menjadi 8 kelompok. Di sini ada 8 pokok bahasan, di mana ada beberapa pokok bahasan yang dikerjakan satu orang atau individu. Ada juga yang satu kelompok berisi 2, ada juga yang berisi 3 mahasiswa. Ini sudah saya sesuaikan dengan berat ringannya materi. Jadi nomor yang berwarna kuning itu adalah nomor urut absensi. Jadi kelompok 1 tentang Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 itu dikerjakan oleh nomor absen 1 dan 2. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah membagi kelompok, tugas berikutnya adalah kalian membuat video presentasi sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Video yang sudah dikonsultasikan
itu bisa diupload di channel YouTube masing-masing. Untuk jadwal konsultasi saya kasih batasan terakhir hari Kamis 1 April. Setelah diupload di YouTube, untuk linknya silahkan di-share di WA Group terakhir tanggal 4 April. Nah, ini semua mahasiswa wajib mempelajari semua presentasi kelompok. Saya kasih batas waktu mempelajarinya terakhir hari Senin tanggal 5 April. Kemudian silahkan membuat pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Diskusi akan kita lakukan via Zoom meeting tanggal 5 April, di mana nanti di dalam Zoom itu sudah tidak ada lagi presentasi, tetapi tinggal sesi tanya jawab. Untuk siapa yang bertanya nanti akan saya tentukan secara acak pada saat itu juga. Jadi semuanya harus siap dengan pertanyaan. Begitu juga dengan yang menjawab pertanyaan dari kelompok, itu juga saya tentukan. Jadi baik penyaji maupun peserta itu harus siap semuanya. Sementara itu tugas hari ini silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Selamat mengerjakan, katakan saya bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.